Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program e-learning bersama saya Muhammad Furkan dengan mata kuliah fitokimia dengan judul identifikasi senyawa kimia bahan alam menggunakan spektroskopi inframerah. Pertama kita harus tahu dulu tujuan penentuan struktur senyawa organik. Di sini kita menggunakan instrumen berupa spektroskopi inframerah, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana atom terikat satu sama lain, kemudian melihat apakah terdapat ikatan tunggal, rangkap 2 atau rangkap 3, kemudian menentukan gugus fungsi yang terdapat pada senyawa tersebut dan apakah terdapat isomer. Oke, selanjutnya ada transmisi dan absorpsi. Jika suatu senyawa dikenai sinar inframerah, senyawa tersebut dapat menyerap beberapa frekuensi cahaya tertentu dan dapat meneruskan sisanya. Beberapa bagian cahaya juga dapat dipantulkan kembali. Berikut ada skema dari cara kerja inframerah berupa sumber sinar IR kemudian melewati sampel atau senyawa, kemudian sinar diteruskan dan dibaca oleh detektor. Kemudian detektor akan mendeteksi frekuensi yang diteruskan dan menunjukkan nilai frekuensi yang diabsorpsi. Selanjutnya kita membahas mengenai vibrasi. Jadi ikatan kovalen itu dapat bervibrasi dengan berbagai cara, mulai dari stretching atau peregangan, kemudian rocking dan scissoring. Pita-pita yang sangat berguna pada spektrum inframerah adalah yang sesuai dengan frekuensi regangan atau stretching. Berikut bisa dilihat jenis symmetric stretching, kemudian anti-symmetric stretching dan bending atau scissoring. Kemudian molekul-molekul poliatom memperlihatkan dua jenis vibrasi molekul, yaitu hanya stretching dan bending. Kemudian vibrasi ikatan melibatkan hidrogen sangat berarti karena atom-atom dengan massa rendah cenderung lebih mudah bergerak daripada atom dengan massa yang lebih tinggi. Sebagai contoh bentuk vibrasi dari gugus metilen. Jadi di sini terdapat 4 jenis vibrasi, yaitu berupa scissoring, kemudian rocking, wagging dan twisting. Spektrum inframerah. Spektrum IR umumnya adalah suatu plot frekuensi transmitan atau absorbansi berlawanan dengan intensitas transmitan atau absorbansi. Jadi frekuensi pada sumbu X memiliki satuan cm/-1 atau bilangan gelombang dan intensitas pada sumbu Y dengan satuan persen. Berikut bisa kita lihat spektrum dengan model absorbansi. Kemudian spektrum IR dengan model transmisi, di mana transmission berlawanan dengan frekuensi berdasarkan panjang gelombang atau cm/-1. Kemudian klasifikasi pita IR. Pita IR dapat diklarifikasi atas jenis kuat atau dilambangkan dengan S, strong, kemudian sedang dilambangkan dengan M atau medium, kemudian lemah atau dilambangkan dengan W atau weak, tergantung pada intensitas relatif pada spektrum IR. Pita kuat meliputi hampir semua sumbu Y, pita sedang meliputi sebagian sumbu Y, dan pita lemah jika meliputi sepertiga atau kurang dari sumbu Y. Berikut bisa dilihat jenis-jenis spektrum yang muncul mulai dari weak, medium, hingga strong. Ikatan yang aktif terhadap sinar IR. Tidak semua ikatan kovalen menunjukkan pita pada spektrum IR, hanya ikatan polar yang menunjukkan pita tersebut, sehingga dikatakan aktif terhadap IR. Intensitas pita tergantung pada besarnya momen dipol yang terdapat pada ikatan tersebut. Dan ikatan polar seperti gugus karbonil atau CO menghasilkan pita serapan yang kuat. Ikatan dengan polaritas yang menengah menghasilkan pita serapan sedang. Sedangkan ikatan polar yang sangat lemah dan ikatan yang simetri menghasilkan pita serapan yang lemah atau bahkan tidak teramati. Berikut untuk contohnya bisa dilihat gugus karbonil mempunyai serapan yang kuat, sedangkan gugus cyanida dia mempunyai serapan yang agak menengah. Kemudian ikatan rangkap 3 pada alkuna mempunyai serapan yang lemah, sedangkan bahkan hampir tidak teramati. Bentuk pita IR. Jadi bentuk pita IR ini ada 2 jenis, yaitu tajam atau narrow dan melebar. Pita melebar ditunjukkan oleh ikatan OH seperti yang ditemukan pada senyawa alkohol dan senyawa asam karbosilat di bawah ini. Jadi untuk pita yang tajam itu dia akan mengkerucut membentuk pasak, sedangkan pita yang melebar itu dia akan membentuk melebar dengan rentang yang agak besar. Selanjutnya informasi yang diperoleh dari spektra IR.
IR umumnya memberikan informasi tentang gugus fungsi yang terdapat pada suatu senyawa atau molekul. IR dapat memberikan fingerprint molekul yang dapat digunakan ketika membandingkan sampel. Jika dua sampel murni memiliki spektrum IR yang sama, maka dapat dipastikan bahwa kedua sampel tersebut adalah molekul yang sama. Kemudian IR tidak memberikan informasi rinci atau detail atau membuktikan rumus molekul atau rumus struktur. IR hanya memberikan informasi bagian molekul, khususnya gugus fungsi. Jadi di sini IR tidak bisa menentukan secara spesifik gugus fungsi rumus molekul atau struktur dari satu senyawa, melainkan hanya untuk menentukan gugus fungsi. Selanjutnya, penggunaan IR terbatas dan harus dilanjutkan dengan teknik lain yang memberikan informasi lengkap struktur molekul yang bersangkutan. Berikut ring absorpsi untuk spektroskopi inframerah. Jadi ring absorpsi untuk inframerah ini untuk ikatan kovalen adalah pada rentang 600 sampai 4000 cm pangkat min 1 pada grafik di bawah ini. Jadi pita kuat atau tajam itu pada rentang 2200 sampai 2400 cm pangkat min 1 menunjukkan kemungkinan terdapat ikatan CN dan C rangkap 3 ganda. Bisa dilihat pada gambar tersebut rentang dari serapan untuk beberapa ikatan. Selanjutnya ada yang namanya daerah sidik jari atau fingerprint. Jadi walaupun seluruh spektrum IR ini dapat digunakan sebagai fingerprint untuk membandingkan molekul, daerah pada 600 sampai 1400 bisa disebut sebagai daerah fingerprint. Jadi daerah fingerprint ini umumnya menunjukkan pita yang rumit, kompleks, dan banyak pita yang umumnya saling tumpang tindih atau overlap. Itu bisa dilihat di gambar di bawah, mulai dari 600 sampai 1400 banyak terdapat peak yang mungkin tumpang tindih. Jadi di sini dari 600 sampai 1400 ini mungkin bisa disebut sebagai daerah fingerprint, dan umumnya pengguna itu untuk menentukan atau elusidasi dari struktur ini dari rentang 600 sampai 1400 itu diabaikan. Berikut kita masuk contoh dari spektrum IR dari alkana. Alkana tidak memiliki gugus fungsi. Spektrum IR hanya menunjukkan vibrasi antara ikatan CC dan CH. Jadi pita CH muncul pada panjang gelombang 3000 cm pangkat min 1. Jadi karena hampir semua senyawa organik memiliki ikatan ini, maka umumnya senyawa organik akan menunjukkan pita ini pada spektra IR-nya. Jadi bisa kita katakan hampir semua senyawa organik itu memiliki ikatan CH. Jadi ikatan CH dari alkana ini sering muncul pada panjang gelombang 3000. Selanjutnya, spektrum IR dari alkena. Selain adanya ikatan CH, alkena juga menunjukkan pita serapan yang tajam yang sesuai dengan ikatan C rangkap 2 pada vibrasi stretching, yaitu sekitar 1600 sampai 1700 cm pangkat min 1. Beberapa alkena mungkin juga menunjukkan pita serapan pada ikatan rangkap 2 C dengan H berupa stretching yang muncul pada panjang gelombang 3800 cm pangkat min 1. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, namun pita ini bisa dikaburkan oleh pita yang lebih lebar yang muncul sekitar 3000 cm pangkat min 1. Di gambar berikut bisa kita lihat untuk ikatan rangkap 2 dari C dengan C alkena itu yang muncul pada panjang gelombang 1600 dan 1700. Itu menunjukkan pita serapan yang kuat dan tajam. Selanjutnya, karena sebelumnya sudah kita bahas, hampir semua ikatan itu ada ikatan C dan H, maka juga muncul yang namanya CH stretching pada panjang gelombang 3080. Baiklah, kita lanjut setelah sesi berikut.